Hai, it's Ivo. Selamat datang di Gue Baru Tahu, karena faktanya masih banyak hal yang gue nggak tahu. Guys, sebelum gue mulai videonya, gue mau nanya beberapa hal. Kalian pernah gak sih kayak wondering atau berpikir gitu kayak hal-hal random seperti dulu tuh pas zaman Fir'aun di Indonesia tuh lagi ngapain sih? Atau misalnya manusia purba zaman dulu itu tuh berawalnya tuh dari wilayah mana sih? Terus gimana caranya tuh manusia purba bisa tersebar sampai sekarang nih di bumi nih udah banyak banget manusia di pelosok-pelosok dunia tuh cara menyebarnya gimana sih? Atau zaman dulu pas udah ada peradaban negara mana sih yang paling maju? Dan banyak banget pokoknya pertanyaan-pertanyaan random lain yang muncul kalau lo tuh lagi bengong, lagi gabut gitu ya. Nah itu yang sering terjadi sama gue. Dan gue yakin beberapa fakta yang gue sampein lo mungkin udah pada tahu, tapi emang somehow gue baru tahu guys. Jadi di video ini gue pengen sharing apa aja sih yang gue temuin fakta-fakta tentang peradaban manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi gak pakai lama lagi, let's find out. Jujur pas gue bikin video ini gue mau memulainya dengan ngeceritain awal mula terbentuknya bumi. Tapi pas gue baca, otak gue gak masuk sih guys. Jadi gue kayak gak akan ngebahas tekniknya gimana bumi bisa kebentuk, karena emang terlalu kompleks dan gue gak ngerti. Jadi mungkin kalau lo tahu gimana bumi bisa kebentuk, bisa ceritain di bawah ya. Gue happy banget kalau ada yang mau ceritain. Nah jadi sekarang kita langsung masuk aja nih, bumi udah kebentuk. Jadi gue baru tahu nih guys, kalau bumi itu ternyata umurnya tuh udah 4,54 miliar tahun, which is udah tua banget ya. Dan angka ini ditentukan berdasarkan dari umur batu tertua yang ditemukan di bumi. Ternyata di awal-awal terbentuknya bumi itu tuh sangat amat tidak layak untuk dihidupi. Jadi bumi itu isinya tuh kosong melompong guys. Literally gak ada kehidupan, tumbuhan, hewan, manusia itu tuh gak ada. Kenapa? Karena memang ternyata bumi itu tuh saat itu masih diisi sama lautan magma panas. Jadi lo wondering ya, bumi tuh full sama lautan magma panas. Jadi suhu di bumi tuh tinggi banget, ekstrim banget panasnya, sehingga gak cuman manusia, bahkan kayaknya bakteri aja juga bakal gosong gitu tinggal di bumi. Jadi emang secara kondisi sangat tidak memungkinkan ada makhluk hidup di bumi. Tapi melewati jutaan tahun kemudian, si magma panas ini akhirnya mulai membeku. Kenapa? Karena permukaan bumi somehow pelan-pelan mulai mendingin, sehingga bikin magma cair tadi memadat jadi kerak bumi. Suhu yang terus turun dan uap air di atmosfer yang akhirnya mengembun, itu bikin bumi akhirnya jadi turun hujan. Nah katanya hujan ini nih turunnya berlangsung tuh lama banget guys, kayak jutaan tahun non-stop. Nah sehingga karena hujan yang gak berhenti-berhenti ini, jadi mengisi cekungan-cekungan yang tadi ada di permukaan bumi nih, yang tadi terbentuk karena magma panas. Nah akhirnya berakhir membentuk samudra dan benua, bentuknya masih menyatu atau sama ilmuwan itu disebut sebagai Pangea. Nah baru sekitar 3,7 sampai 3,5 miliar tahun berlalu, baru ditemukanlah bukti kehidupan pertama di bumi. Coba tebak. Mikroba bersel tunggal. Nah pernah denger gak lo? Kalau gue sih jujur ya, pas gue dapat data ini gue kayak gue pernah denger nih pas gue dulu sekolah ya kan. Tapi waktu itu gue belum paham aja gitu mikroba bersel tunggal tuh apa. Nah mikroba bersel tunggal ini nih kemungkinan besar itu adalah berupa bakteri dan archaea. Nah si mikroba ini itu ukurannya kecil banget ya guys. Dan ternyata somehow mikroba inilah yang akan menjadi cikal bakal dari kehidupan yang ada di bumi. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana si mikroba ini bisa muncul? Ternyata guys ada banyak hipotesis dan teorinya, tapi somehow memang belum ada yang teruji valid. Jadi ini masih menjadi teori lah, belum menjadi sebuah fakta yang dipercaya sama banyak ilmuwan. Nah teori yang paling mudah gue pahami, bukan berarti paling benar ya, yang paling mudah gue pahami itu nama teorinya adalah primordial subtheory atau teori subpurba.
Jadi, para peneliti itu percaya kalau dulu atmosfer bumi itu isinya tuh gas-gasnya tuh aneh-aneh banget semuanya. Nah, dan dulu cuaca di bumi itu juga ekstrim guys. Jadi kayak ada hujan, petir, tiba-tiba panas ekstrim, dan somehow kondisi-kondisi ini itu ternyata bikin gas-gas aneh tadi tuh bereaksi gitu ya. Dan akhirnya membentuk bahan-bahan dasar kehidupan kayak asam amino. Bahan-bahan ini kemudian itu numpuk di lautan, jadi semacam sup kental. Nah, si sup kental ini berisi molekul-molekul dasar yang saling menempel. Molekul-molekul dasar ini akhirnya mulai berevolusi ngebentuk molekul organik yang lebih kompleks, yang diyakini berkembang jadi struktur sel pertama dan akhirnya berkembang jadi si mikroba bersel tunggal. Gue so far di kepala gue paham sih, cuman gue nggak tahu gue nyampeinnya bikin kalian paham atau enggak. Sampai akhirnya miliaran tahun kemudian atau sekitar 2 miliar tahun yang lalu, itu beberapa bakteri itu akhirnya mulai berevolusi atau mengembangkan cara bertahan hidup, di mana akhirnya mereka mulai mempelajari cara berfotosintesis. Karena mereka melakukan fotosintesis, otomatis oksigen pun mulai muncul di bumi. Tapi ternyata gue baru tahu kalau nggak semua bakteri itu bisa bertahan dengan adanya si oksigen. Akibatnya, jadi banyak berbagai jenis mikroba atau bakteri atau archaea ini yang nggak ready untuk mengadaptasi si oksigen ini. Satu persatu mulai mati dan akhirnya punah. Jadi yang bertahan cuman mikroba-mikroba atau bakteri dan archaea yang berhasil bertahan dengan adanya si oksigen. Dan by the way guys, sebelum gue lanjut, gue pengen ngasih tahu nih kalau di video ini gue akan banyak banget ngebahas soal evolusi, karena memang secara ilmu peradaban manusia itu tuh berkembangnya tuh dari evolusi. Jadi kita kita sedikit recall tentang teori evolusi. Teori evolusi sendiri gue yakin lo semua udah pada tahu, karena ini udah banyak banget video yang ngebahas dan ini teori yang populer banget. Tapi yang mau gue highlight di sini bahwa evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara bertahap, berangsur-angsur pada makhluk hidup, baik secara fisik maupun genetik. Nah, teori evolusi sendiri ini mengatakan kalau evolusi itu bisa terjadi berdasarkan seleksi alam. Nah, balik lagi ke cerita, jadi miliaran tahun kemudian ini, si mikroba bersel satu ini akhirnya berevolusi ya guys. Sebelumnya mereka kan berupa mikroba bersel tunggal gitu ya. Terus mereka mulai bertahan hidup dengan berfotosintesis, terus memunculkan oksigen, terus akhirnya mereka somehow bekerja sama dan akhirnya berevolusi menjadi organisme dengan sel lebih banyak gitu, nggak cuma sel tunggal. Sampai akhirnya 500 juta tahun kemudian, tiba-tiba kehidupan di laut ini nih udah nggak cuma isinya mikroba doang. Ibaratnya udah mulai berkembang lah makhluk-makhluk yang tinggal di laut tadi. Nah, makhluk-makhluk ini bentuknya masih makhluk-makhluk purba yang kita tahu lah, yang masih bentuknya tuh kita nggak familiar. Contohnya tuh kayak ada namanya Trilobita atau kepiting tapal kuda purba, atau ada lagi Anomalocaris, itu biasanya dianggap sebagai kayak udang aneh, dan somehow si Anomalocaris ini adalah makhluk predator puncak waktu itu di lautan purba. Dan diperkirakan masih banyak jenis binatang purba lainnya ya guys ya. Dan ini semua bisa terjadi, mereka berevolusi karena munculnya oksigen yang tadi dihasilkan oleh si mikroba bersel satu. Nah, seiring berjalannya waktu, kehidupan di laut tuh semakin penuh dan berbagai jenis makhluk tuh udah makin variatif, dan akhirnya mereka jadi berkompetisi untuk hidup di laut. Nah, inilah asal muasal kehidupan di darat mulai tumbuh nih guys. Jadi akhirnya beberapa makhluk kayak nggak bisa berkompetisi di laut, mereka mulai melihat daratan ini sebagai tempat yang seksi untuk untuk mereka hidup gitu. Nah, ini awal mula yang ke darat pertama kali gue baru tahu ternyata adalah tumbuh-tumbuhan guys. Jadi kan saat mereka di laut, makhluk hidupnya udah banyak, mataharinya tuh semakin susah masuk ke mereka. Nah, mereka butuh matahari untuk berfotosintesis, makanya mereka dari laut, mereka menjalarlah ke daratan. Nah, dengan munculnya tumbuh-tumbuhan ini di kurang lebih 420 juta tahun yang lalu, akhirnya membuat kehidupan makhluk lain yang sebelumnya ada di laut juga mulai berpindah ke darat. Makanya setelah itu muncullah makhluk-makhluk darat lainnya kayak serangga, hewan amfibi. Misalnya kalau hewan amfibi tuh kayak ada katak purba gitu. Terus mereka tuh pokoknya udah mulai lari juga untuk hidup di darat, karena saat itu darat udah lebih seksi lah daripada laut. Sampai akhirnya selama ratusan juta tahun si makhluk-makhluk purba ini akhirnya mulai hidup secara berdampingan lah di bumi. Dimana saat itu peradaban di bumi itu isinya adalah
hutan raksasa dan juga hewan-hewan purba yang tadi udah mulai berevolusi dari binatang-binatang yang ada di laut. Nah, tapi ternyata ini tuh ada satu kejadian yang gue baru tahu, oh zaman dulu tuh pernah loh ada bencana alam sebesar ini. Karena di 250 juta tahun yang lalu ada bencana yang menyebabkan kepunahan massal terbesar di bumi hingga saat ini ya guys. Hingga saat ini itu menjadi bencana alam yang mengakibatkan kepunahan massal terbesar, di mana saat itu 96% spesies laut dan 70% spesies darat itu punah. Kenapa itu bisa terjadi? Penyebabnya itu apa sih? Ternyata penyebabnya itu adalah karena adanya letusan gunung berapi yang ada di Siberia yang skalanya itu tuh sebenua gitu guys. Jadi gunung berapinya udahlah gede dan itu tuh nggak cuma satu yang meletus, dan dampaknya itu bikin iklim bumi tuh jadi kacau balau dan ngebikin ibaratnya kondisi bumi tuh jadi berantakan banget. Bayangin aja nih guys, sejumlah besar karbon yang udah dikunci selama ini di dalam bumi itu akhirnya naik ke atmosfer sehingga menghasilkan pemanasan rumah kaca skala besar. Ibaratnya kayak zaman sekarang global warming, tapi ini udah skala besar yang akhirnya pemanasan global ini bikin runtuhnya lapisan ozon bumi. Nah, dari runtuhnya lapisan ozon bumi ini bikin banyak makhluk hidup gak bertahan sehingga mengurangi sumber makanan bergizi untuk makhluk hidup. Dan at the end ini berdampak ke kepunahan massal ini. Dan kayaknya kepunahan massal itu juga terjadi kan karena zaman dulu nih, ini kan isinya masih binatang-binatang purba ataupun tumbuh-tumbuhan yang emang hidup dari alam gitu ya, sehingga kalau bencana terjadi ya mereka nggak bisa survive, nggak bisa struggling, makanya mau nggak mau mereka harus melewati ini misalnya dengan terjadinya kepunahan dan lain-lain. Tapi anyway, kan tadi gue bilang ya nggak nyampe 100% hewan atau tumbuh-tumbuhan yang punah, masih ada yang bertahan, dan kelompok yang bertahan ini akhirnya mulai beradaptasi dengan kondisi bumi yang tadi sempat kacau balau, dan akhirnya mereka mulai kembali menjalani hidupnya di bumi. Beberapa di antaranya yang bertahan itu ada juga binatang-binatang yang jenisnya reptil. Nah, udah kebayang ya, saat gue bilang reptil berarti kita mau masuk ke era apa? Betul, era dinosaurus. Sekitar 50 juta tahun setelah kepunahan massal itu terjadi, binatang-binatang reptil tadi, reptil-reptil purba tadi mulai berevolusi menjadi berbagai jenis dinosaurus, sehingga bumi saat itu tuh memang dipenuhi dengan berbagai jenis dan ras dari dinosaurus, dimana saat itu dinosaurus menjadi penguasa bumi yang ibaratnya yang memang berkuasa either di daratan, di lautan, itu benar-benar semua dipenuhi oleh dinosaurus. Nah, dinosaurus ini berkuasa di bumi selama kurang lebih 186 juta tahun ya guys, which is itu hitungannya lama banget. Dan itu tuh selama 186 juta tahun gue baca memang mereka selalu mengalami evolusi. Jadi bukan berarti pas dinosaurus muncul langsung ada T-Rex, enggak. T-Rex itu tuh ibaratnya udah hasil evolusi dinosaurus setelah berapa ratus tahun gitu ya guys. Dan ini hitungannya 186 juta tahun tuh emang lama banget, karena kalau dibandingkan kita nih, kita kan hitungannya manusia modern. Nah, kita ini aja manusia modern aja hidup di bumi ini hitungannya baru ratusan ribu tahun. Sedangkan dinosaurus itu udah 186 juta tahun mereka hidup di bumi. Dan pada era dinosaurus ini, mereka tuh berevolusi yang kayak tadi gue bilang. Akhirnya dinosaurus itu kebentuk ada yang herbivora, ada yang karnivora, dan ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya raksasa gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi evolusi ke binatang-binatang lainnya, misalnya kayak mamalia yang sebelumnya seperti apa, dengan ada dinosaurus, biar mereka beradaptasi, mereka akhirnya berevolusi menjadi mamalia yang seperti apa. Jadi intinya nggak cuma dinosaurus, tapi semua makhluk hidup selama ratusan juta tahun ini juga mengalami evolusi. Tapi di sisi lain, tadi ingat ya gue sempat ngebahas benua bumi yang masih menyatu atau yang tadi disebut dengan Pangea. Nah, benua bumi ini ternyata juga mengalami perubahan guys. Jadi setelah ratusan juta tahun tadi kan dari sempat ada kepunahan massal sampai akhirnya masuk era dinosaurus. Nah, benua bumi ini nih juga mengalami perubahan di mana mereka akhirnya mulai retak dan bergeser menjauh sehingga membentuk benua yang seperti kayak sekarang lah, yang udah terpisahkan sama laut. Nah, ini nih terjadi karena inti bumi itu kan panas ya guys. Itu tuh kalau gue gampangnya ya, kalau yang gue tangkap dan gue baca, itu tuh ibaratnya lo lagi bikin gulai telur. Nah, gulai telur itu kan santannya itu kan berkerak nih di atasnya nih. Nah, karena di bawahnya panas, si keraknya ini kan lama-lama retak. Terus
bergerak ngejauh. Nah itu kayak gitulah cara keretakan atau pemisahan si benua-benua ini sampai akhirnya menjadi benua yang kayak kita tinggalin sekarang. Balik lagi ke dinosaurus, di 66 juta tahun yang lalu akhirnya masuk era di mana dinosaurus harus mengalami musibah atau tantangan hidup yang besar. Gue yakin sih lu udah pada tahu ya, maksudnya ini dibahas di mana-mana, di mana kepunahan dinosaurus itu terjadi karena terjadinya tabrakan asteroid besar yang ukurannya itu sampai 10 sampai 15 km atau diameter ini nih kasarnya kayak segede Mount Everest gitu ya guys, dan itu jatuh di sekitaran kawasan, kalau dilihat dari peta sekarang itu di kawasan Meksiko. Nah, kenapa asteroid ini bisa bikin dinosaurus punah? Maksudnya kan dinosaurus itu udah tersebar luas ya guys, tapi kenapa sampai dinosaurus yang punah? Nah itu ternyata ada fakta menarik guys. Yang pertama, lu harus tahu kalau ternyata asteroid yang diameternya tadi gede banget ini saat dia jatuh ke bumi, itu kehancurannya itu setara sama miliaran bom atom yang diledakkan di bumi. Lo bayangin ya, satu bom atom aja tuh rusaknya tuh serusak apa? Nah ini miliaran bom atom. Jadi memang otomatis akan terjadi dampak langsung, di mana dampak langsungnya itu adalah di titik kehancuran, itu kasarnya peradaban yang ada di titik kehancuran itu udah otomatis die semua, udah otomatis hilang semua. Tapi di luar itu ternyata tabrakan asteroid ini menyebabkan gempa, tsunami, dan juga hujan batu pijar. Jadi kan misalnya nih asteroid jatuh ke bumi, bam, meledak ya kan, itu kan pasti akan ada percikan-percikan api yang otomatis naik ke atas, dan itu tuh pas mereka naik ke atas dengan cepatnya mereka akan perlahan-perlahan turun, dan yang turun itu ternyata berupa si hujan batu pijar ini guys. Dimana hujan batu pijar yang jatuh ke bumi ini menyebabkan kebakaran hutan yang begitu besar, sehingga dampak jangka panjangnya adalah udah dipastikan polusi atau hujan abu itu tuh terjadi di bumi saat itu, dan itu terjadinya dalam skala yang besar. Polusi asap itu juga terjadi, sehingga suhu bumi pun akhirnya jadi turun. Matahari itu nggak bisa muncul karena ketutup sama asap, sama hujan abu dan lain-lain. Efeknya apa? Efeknya pertama, tumbuhan udah dipastikan nggak bisa berfotosintesis karena nggak ada matahari, gimana mau berfotosintesis ya nggak sih? Terus dengan hancurnya tumbuhan itu ternyata bisa bikin rantai makanan tuh langsung hancur. Jadi contohnya nih ya guys, hewan-hewan herbivora itu dipastikan kehilangan makanannya, dan hewan-hewan karnivora yang biasa memangsa herbivora dipastikan juga mengalami krisis makanan karena hewan-hewan herbivoranya tadi juga mulai banyak yang metong, ya nggak sih? Akhirnya ada pertanyaan nih di kepala gue, dengan bencana ini tapi kenapa cuma dinosaurus yang punah? Kenapa makhluk hidup lain tetap bisa bertahan? Ternyata jawabannya tuh ada teori small is mighty. Jadi kan kayak lo tau ya, dinosaurus itu kan size-nya gede banget dibanding dengan hewan-hewan purba lainnya. Dengan dinosaurus yang badannya sangat gede itu bikin mereka susah nyari tempat buat sembunyi. Dan itu butuh ibaratnya kayak mereka tuh butuh lebih banyak effort lah daripada hewan yang badannya lebih kecil. Misalnya pas lagi ada kebakaran hutan, hewan-hewan yang kecil itu tuh bisa ngumpet di bawah air atau di goa, sedangkan dinosaurus yang badannya gede yang mereka nggak ada tempat kabur gitu ya, mereka ada di sana aja berusaha menghindari kebakaran, tapi ya what can they do gitu, karena kebakaran kan akan menjalar terus, sehingga itu yang bikin banyak dinosaurus juga metong gitu ya pas momen kebakaran hutan. Di satu sisi let's say mereka udah berhasil survive nih dari kebakaran hutan, mereka survive dari tsunami, tapi mereka tetap jadi makin sulit untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena mereka itu kan butuh asupan makanan yang banyak, badan mereka gede nih, kalori makanan yang dibutuhin juga otomatis lebih banyak. Sedangkan binatang-binatang yang jadi santapan mereka itu tuh semakin sedikit gitu. Ada yang lagi ngumpet di gua, ada yang lagi ngumpet di dalam tanah, ada yang lagi ngumpet di air. Dinosaurus tuh kayak struggling sendirian aja. Dan yang gue baru tahu ini lucu tapi mengenaskan, ternyata dinosaurus itu punya sifat picky eater guys. Dia itu cuman mau makan makanan yang biasa mereka makan. Jadi lo bayangin misalnya ada dinosaurus herbivora, dia selama ini misalnya cuman makan pohon berjenis A. Pohon berjenis A ini nih banyak yang rusak gara-gara kebakaran hutan, ya udah dinosaurus ini nih jadi nggak ada makanan. Mereka tuh kayak nggak bisa, bukan nggak mau ya, mereka tuh nggak bisa untuk mencoba jenis makanan lain karena emang secara kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya itu hanya bisa didapat dari tumbuhan si jenis A yang udah hangus terbakar ini. Gitu juga sama yang
karnivora. Dinosaurus karnivora itu cuma bisa memakan jenis binatang tertentu doang. Jadi kalau jenis binatang tertentu itu udah punah, ya udah dinosaurus itu jadi nggak bisa makan. Nah itulah yang bikin kenapa dinosaurus itu jadi punah lah di era ini, karena mereka di luar kondisi keadaan bumi yang lagi kacau balau, mereka pun nggak bisa survive karena nggak bisa mendapatkan makanan yang mereka mau. Beda sama hewan-hewan yang bisa bertahan nih, contohnya kayak mamalia. Jadi kayak ada kebakaran di sini, gue kabur kemana, mereka juga kaburnya lebih cepet. Terus kebutuhan kalori mereka juga nggak sebesar dinosaurus, sehingga mereka tuh bisa makan biji-bijian. Dan somehow hewan-hewan omnivora atau yang bisa makan tumbuhan ataupun daging-daging tuh mereka tuh kayak diuntungkan karena mereka bisa ngambil makanan yang tidak dipilih sama dinosaurus. Jadi ketersediaan makanan mereka jauh lebih banyak, makanya dinosaurus akhirnya punah, sedangkan hewan-hewan omnivora somehow lebih unggul dan lebih bisa berkompetisi, ya Allah ribetkan kepala gue, berkompetisi di momen bencana ini gitu. Sehingga at the end of the day dinosaurus ini akhirnya punah dan somehow bumi akhirnya dikuasai oleh spesies berjenis mamalia, khususnya itu adalah yang berupa primata. Nah kalau udah masuk primata berarti bentar lagi kita masuk ke peradaban manusia purba. Nah guys, kayak tadi gue bilang ya, di era kepunahan dinosaurus ini banyak spesies-spesies makhluk hidup yang masih bisa bertahan. Nah salah satu spesiesnya itu adalah primata. Nah primata ini somehow mulai menunjukkan ciri-ciri unik nih. Primata ini mulai menunjukkan ciri-ciri udah bisa berjalan menggunakan 2 kaki atau yang biasa disebut dengan homonid. Nah mereka dianggap sebagai nenek moyang dari manusia. Nah, buat gambaran, primata-primata zaman purba ini mengalami kayak evolusi persilangan gitu guys, dimana ada primata yang berevolusi menjadi primata modern zaman sekarang kayak monyet, gorila, orangutan, monyet Dufan gitu ya. Intinya segala jenis monyet modern. Ada juga primata yang akhirnya berevolusi menjadi kita atau manusia. Nah, 4 juta tahun yang lalu itu ditemuinlah homonid pertama yang dikenal dengan nama Australopithecus. Nah ciri-cirinya tuh mereka tuh masih kayak kera, jadi kayak mukanya, tangannya, cara hidupnya itu tuh benar-benar masih kayak kera atau masih primitif, dimana mereka itu tuh masih nomaden, nggak punya tempat tinggal yang tetap. Terus mereka juga hidupnya masih bergantung banget sama alam. Tapi yang harus digarisbawahin, Australopithecus ini tuh bukan manusia purba. Mereka bukan bagian dari manusia purba, tapi mereka itu adalah cikal bakal dari evolusi manusia purba. Nah fosilnya itu ditemuin di Ethiopia, Kenya, dan Tanzania di Afrika Timur. Nah, Australopithecus sendiri memiliki arti adalah Australo itu artinya adalah dari selatan dan Pithecus itu artinya adalah kera. Jadi secara harafiah Australopithecus itu artinya adalah kera selatan. Nah, spesies ini hidup selama jutaan tahun dan beradaptasi dan melakukan evolusi seiring waktu gitu ya guys. Sampai akhirnya 2,8 juta tahun yang lalu kelompok Australopithecus ini yang bisa beradaptasi mulai berevolusi menjadi Homo habilis. Nah Homo habilis ini adalah generasi pertama dari manusia purba. Homo habilis ini punya arti adalah Homo itu adalah manusia. Yes, manusia bukan Homo as you know ya. Jadi Homo itu adalah manusia, habilis itu adalah terampil, yang mengartikan bahwa Homo habilis ini adalah manusia purba yang udah mulai terampil, yang dimana mereka udah mulai mencoba beradaptasi dengan alam. Tapi sebenarnya secara kehidupan atau pola hidupnya mereka tuh masih nomaden ya guys. Jadi mereka tuh belum hidup seperti manusia pada umumnya. Mereka masih seperti, ya gue kalau ngebaca sih kasarnya masih kayak kera lah, masih kayak kera. Mereka masih hidup nomaden. Terus secara fisik mereka juga bentuk rahang dan giginya itu tuh mungkin gak sebesar mamalia sebelumnya, udah lebih mengecil, tapi secara bentuk muka tuh somehow masih mirip sama simpanse. Terus otaknya juga udah lebih besar daripada Australopithecus, dan mereka tadi kenapa disebut habilis karena mereka udah terampil untuk menggunakan alat batu sederhana untuk menunjang kehidupan mereka di zaman purba itu gitu ya guys. Nah Homo habilis ini ditemukan di Afrika Timur, khususnya di Ngarai Olduvai di Tanzania. Fosil-fosil Homo habilis ini juga ditemuin di daerah Kenya dan juga Ethiopia. Dan ada kemungkinan juga penemuannya ditemukan juga di daerah Sterkfontein di Afrika Selatan.
Intinya buat nunjukin bahwa si Homo habilis ini nih udah tersebar cukup jauh lah di kawasan Afrika ini. Nah, para Homo habilis yang tidak beradaptasi dengan beratnya hidup di dunia mengalami kepunahan dan akhirnya membentuk spesies baru yaitu Homo erectus. Homo erectus sendiri itu hidup di sekitaran 1 juta sampai 100.000 tahun yang lalu. Nah, Homo erectus ini adalah hasil evolusi dari Homo habilis di mana terjadi perkembangan lah secara fisik ataupun secara karakter, di mana dia secara otak lebih besar daripada Homo habilis dan secara fisik dia itu tuh udah berjalan lebih tegap gitu. Jadi kalau seandainya kita artikan harafiah ya, Homo erectus, Homo itu adalah manusia, erectus itu adalah berdiri tegak ya. Dan gue baru tahu kalau ternyata Homo erectus ini adalah spesies manusia purba pertama yang melakukan imigrasi besar-besaran. Jadi menjawab pertanyaan gue, kok bisa sih manusia purba yang dari tadi disebutin ada di daerah Afrika sekarang tiba-tiba ada di Asia juga manusia, ada juga kehidupan di Eropa, di Asia dan lain-lain. Ternyata mereka melakukan imigrasi guys, dan itu dilakukan di era Homo erectus. Fosil-fosil tertua Homo erectus itu ditemukannya memang di daerah Afrika seperti di Kenya, Tanzania, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Tapi karena mereka juga udah mengalami imigrasi, fosil-fosil Homo erectus ini juga ditemukan di kawasan lain kayak di kawasan Eropa, di kawasan Asia, bahkan termasuk Indonesia. Jadi tiap wilayah itu juga ibaratnya udah mulai ada kehidupan Homo erectus di dalamnya. Tapi ingat guys bahwa tantangan kehidupan zaman purba di tiap wilayah tuh beda-beda. Misalnya kayak di daerah kawasan Afrika itu tuh terkenal dengan cuaca panasnya yang ekstrim. Tapi kalau di daerah Eropa itu terkenal malah dengan cuaca dinginnya yang ekstrim. Nah itu bikin kelompok-kelompok Homo erectus yang udah menetap di kawasan yang berbeda ini nih mengalami evolusi yang berbeda-beda perkembangannya. Nah perkembangan yang paling utama itu terjadi di kelompok Homo erectus yang ada di Eropa, di mana karena cuacanya ekstrim dingin, sedangkan selama ini di Afrika mereka beradaptasinya dengan cuaca panas, bikin Homo erectus yang ada di Eropa ini berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, yang mana fosilnya ini ditemukan di lembah Neander atau Neanderthal di daerah Jerman. Homo neanderthalensis ini hidup sekitar 400.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Mereka tuh tadi yang kayak gue bilang berevolusi karena harus beradaptasi dengan cuaca yang sangat ekstrim di daerah Eropa, di mana saat itu tuh lagi zaman es. Yang bisa bertahan di Eropa saat itu adalah manusia-manusia purba yang punya badan kekar, berotot, terus juga yang bisa berpikir lebih cepat gimana caranya bisa bertahan hidup di zaman es gitu. Dan FYI, Homo neanderthalensis ini adalah spesies manusia purba yang size otaknya itu tuh jauh lebih besar daripada Homo erectus guys. Jadi lu kalau punya temen misalnya kayak dia kok pinter banget sih, kok kepikiran cara berpikir kayak gini, puji aja kayak yang lo pinter banget deh kayak Homo neanderthalensis ya kan, ribet banget tuh mau muji orang doang. Balik lagi ke Homo neanderthalensis, ciri-ciri fisik mereka itu somehow paling banyak alisnya itu tuh menonjol, hidungnya besar, dan mereka secara sifat itu udah lebih manusiawi karena ditemukan bukti-bukti mereka itu udah mulai melakukan kayak menguburkan kelompok yang metong, itu tuh dikuburin, terus juga ditemukan fosil-fosil yang seolah-olah terjadi perawatan gitu. Let's say misalnya dia patah tulang, itu tuh kayak ada wah nih diobatin nih gitu. Jadi nggak kalau ada manusia purba yang luka atau ada yang lagi kecelakaan tuh nggak ditinggalin gitu aja, tapi mereka udah melakukan step perawatan gitu, jadi udah lebih manusiawi. Nah somehow mereka juga udah mulai melakukan seni-seni abstrak di gua-gua. Hidup mereka juga masih semi-nomaden, sama seperti Homo erectus, tapi emang ibaratnya lebih manusiawi aja gitu guys. Sedangkan Homo erectus yang ke kawasan Asia, time life hidupnya itu tuh lebih panjang, karena iklim yang ada di Asia itu tuh gak se-ekstrim Eropa. Karena kayak kita tahu ya, Asia itu kan dia tuh cuacanya tropis, lebih hangat, terus bahan makanannya somehow lebih banyak, karena kita hutan-hutan tropisnya juga besar gitu ya, sumber airnya juga gede gitu. Itu bikin kenapa di daerah Asia Homo erectus tuh lebih lama bertahan dibanding di kawasan Afrika ataupun Eropa. Tapi pelan-pelan si Homo erectus ini mau yang ada di Afrika, Eropa, Asia, Amerika juga melakukan evolusi, di mana mereka berevolusi menjadi Homo sapien. Homo sapien ini diperkirakan hidup dari 300.000 tahun yang lalu sampai hari ini. Yes, betul banget, kita manusia zaman sekarang itu kita adalah part of Homo sapien. Homo sapien tertua itu ditemukan di Jebel Irhoud, Maroko
Betul, masih di daerah Afrika, tepatnya Afrika Utara, dan dipercaya Homo sapien ini juga sama kayak spesies sebelumnya melakukan imigrasi keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh kawasan dunia selama ratusan ribu tahun gitu ya. Gue jadi wondering, kenapa sih manusia purba ini nih kayak sering banget bermigrasi gitu? Kenapa mereka nggak stay di satu tempat? Ternyata jawabannya jelas guys, karena mereka butuh nyari tempat yang persediaan makanannya itu mencukupi. Jadi lo bayangin aja ya, dari tadi segala manusia purba itu kan dimulai dari Afrika. Berarti kan persediaan makanannya itu kan menipis ya, karena kehidupan selalu mulai dari sana. Sehingga bikin kelompok-kelompok manusia purba yang butuh makanan lebih itu mereka bergeser sampai akhirnya menyebarlah tadi ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, dan lain-lain. Dan by the way, satu hal yang gue baru tahu, ternyata evolusi manusia purba ini nih nggak yang kayak, oh Homo habilis punah, muncullah Homo neanderthalensis, Homo neanderthalensis punah, muncullah Homo erectus, misalnya gitu. Nggak kayak gitu guys. Ternyata ada momen spesies ini nih hidup secara berdampingan guys. Contohnya kayak di Eropa, dipercaya bahwa Homo sapien itu hidup berdampingan dengan Homo neanderthalensis. Begitu juga di daerah Asia dipercaya bahwa Homo sapien hidup berdampingan dengan Homo erectus. Nah, saat mereka hidup berdampingan ini, kenapa akhirnya Homo erectus atau neanderthalensis ini mengalami kepunahan? Karena dipercaya mereka melakukan kayak kawin silang, sehingga gen-gen yang dari Homo sapien itu lebih kuat, sehingga menghilangkan gen-gen atau sifat-sifat dari Homo erectus. Karena anyway kan Homo sapien ini ibaratnya udah upgrade terbaru dari manusia purba ya. Jadi saat mereka kawin silang, otomatis mereka akan lebih mengikuti yang ibaratannya upgrade terbarunya gitu ya guys. Nah, selain itu perubahan iklim juga bikin spesies manusia purba yang sebelumnya itu akhirnya mengalami kepunahan karena mereka ibaratnya tidak bertransformasi. Dan saat mereka bertransformasi, itulah momen saat mereka menjadi Homo sapien. Nah, bumi pun pada akhirnya diisi penuh oleh kalangan Homo sapiens yang murni, yang ibaratnya emang dia hasil evolusi, ataupun yang half blood, yaitu dia hasil dari kawin silang antara Homo sapien dengan jenis manusia purba sebelumnya. Jadi intinya setelah Homo sapien ini berkuasa di bumi, manusia purba tuh ibaratnya udah bye-bye, udah gak ada lagi. Akhirnya masuklah kita ke peradaban manusia modern sampai berkembang seperti peradaban saat ini. That's all for now guys. Sumpah banyak banget hal yang gue baru tahu pas gue nge-research video ini, dan bener-bener bikin gue kayak anjay, ternyata gue kemana aja gitu selama ini. Dan gue yakin sih kayak dari kalian banyak yang udah tahu sih, nggak kayak gue ya. Jadi gue mau banget kalau kalian punya informasi yang lebih akurat atau lebih detail, boleh banget dibahas di kolom komentar. Dan kalau ada informasi yang kurang akurat dari gue, please kasih tahu gue, dan gue minta maaf kalau ada kesalahan informasi. Dan stay tune terus di episode gue baru tahu selanjutnya, karena masih banyak banget cerita-cerita seru dari masa lalu yang bisa bikin kita hah dan oh bareng-bareng. Jangan lupa support akun ini dengan subscribe, like, dan komen. Bye!